Hai semuanya, selamat datang di Sekolah Cita by Percacita. Sekolah Cita adalah program yang mengajarkan keterampilan bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan belajar membuat website yang sederhana melalui Google Sites. Kami berharap setelah pelatihan ini kalian bisa menerapkan ilmu dalam membuat website sederhana untuk menunjang bisnis kalian atau profil kalian. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Halo, perkenalkan nama saya Hanifa Biacinta. Saya dan teman saya Sinta. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Google Sites. Pengertian Google Sites. Apa sih Google Sites itu? Google Sites merupakan tool atau platform yang bisa Anda gunakan untuk mempermudah dalam mengerjakan atau membuat custom website tanpa harus jago coding dan bisa berkolaborasi dengan siapapun. Jadi, jika Anda belum pernah coding ataupun belum ahli coding dalam website, Google Sites ini adalah solusinya. Next. Kemudian ada penjelasan tombol dan menu. Next. Halaman awal. Langkah pertama, Anda mengunjungi website situs Google Sites. Kemudian akan muncul halaman seperti yang ada di PowerPoint, lalu klik icon plus atau kosong yang letaknya ada di sisi kiri bagian atas untuk membuat halaman website baru. Di sini juga disediakan template website untuk mempermudah kita dalam mendesain website kita. Next. Kemudian ada editor Google Sites. Jadi setelah Anda bikin draft web, Anda akan dibawa ke halaman editor Google Sites. Dan ini ada 3 bagian. Yang pertama ada atas, yang kedua tengah, dan yang ketiga kanan. Next. Pertama ada bagian atas. Contoh lengkapnya ada di bagian pojok kanan atas. Dan untuk rinciannya, yang pertama ada undo, yaitu membatalkan perubahan yang dilakukan. Yang kedua ada redo, menggunakan kembali perubahan yang baru saja dilakukan. Kemudian ada preview, yaitu dapat melihat versi live website Anda secara lengkap. Dan selanjutnya ada copy website link, yaitu mengcopy link draft website untuk diberikan ke orang lain, atau membagikan link draft website Anda ke orang lain seperti partner ataupun teman Anda. Kemudian selanjutnya ada share with other people, yaitu berfungsi untuk menunjukkan draft website atau mengajak orang lain berkolaborasi di draft website yang dikerjakan. Selanjutnya ada setting, berisi beberapa pengaturan terkait desain website. Di sini Anda juga dapat menghubungkan website dengan akun Google Analytics. Selanjutnya juga ada more, yaitu menu untuk menampilkan fungsi tambahan. Contohnya version history, untuk melihat catatan perubahan draft, dan duplicate site untuk menggandakan draft website yang sedang Anda buat. Dan yang terakhir ada publish, yaitu tombol untuk mempublikasikan website setelah draft selesai dibuat. Next. Next. Kemudian ada bagian tengah. Di halaman ini menunjukkan preview website Anda. Jadi seluruh hasil kustomisasi yang Anda lakukan akan terlihat di bagian ini. Next. Kemudian yang terakhir ada bagian kanan. Ada terdapat 3 tab. Yang pertama adalah tab tema, yang
memungkinkan Anda untuk memilih tema dari website yang Anda buat. Sebuah tema dapat meliputi seperti font tulisan, aksen warna website, dan pilihan latar belakang untuk bagian banner. Next. Dan untuk tab selanjutnya adalah tab halaman, yaitu untuk menampilkan beberapa banyak halaman website yang Anda miliki beserta strukturnya. Di tab ini juga Anda dapat menambahkan halaman baru website. Next. Dan tab yang terakhir ada tab sisipkan, berisi jenis-jenis konten yang Anda dapat masukkan ke dalam halaman website. Misalnya ada teks, gambar, tombol, divider, daftar isi, dan lainnya yang dapat Anda pilih di tab ini sesuai kebutuhan website Anda. Next. Kemudian ada Google Form, yaitu layanan dari Google yang memungkinkan Anda untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa di-custom sesuai kebutuhan. Jadi, Anda bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Ini digunakan untuk memudahkan Anda untuk membuat sekaligus mengoleksi atau mengumpulkan sebuah data yang diperlukan. Next. Untuk itu, Anda dapat membuka Google Form di situs Google dan masuk ke halaman utama dan klik blank atau pilih template. Kemudian Anda akan diarahkan masuk ke halaman editing dari formulir tersebut. Dan tampilan awal dalam membuat form ada seperti dalam PowerPoint. Next. Untuk menu dan fiturnya ada beberapa, seperti yang pertama, Anda dapat mengganti judul dengan cara klik formulir tanpa judul di kiri atas dan ganti dengan judul yang Anda inginkan. Lalu Anda dapat memberikan deskripsi dengan cara klik deskripsi formulir di bawah judul sesuai dengan deskripsi yang Anda inginkan. Kemudian ada tombol atau gambar menu di bagian kiri. Yang pertama fungsinya untuk menambahkan pertanyaan. Yang kedua untuk mengimpor pertanyaan. Yang ketiga untuk menambahkan judul dan deskripsi baru. Yang keempat untuk menambahkan gambar. Yang kelima untuk menambahkan video dari YouTube. Dan yang terakhir untuk menambahkan bagian baru. Next. Kemudian ini ada halaman selesai. Yang pertama, Anda dapat menetapkan pertanyaan dan nilai poin dalam kuis. Dan yang kedua, Anda dapat mengelola cara respon atau jawaban yang dikumpulkan. Jawaban dapat diubah setelah dikirimkan dan pembatasan untuk jawaban. Untuk yang ketiga, Anda dapat mengelola cara formulir dan jawaban dipresentasikan. Opsi untuk menyerahkan jawaban lain. Next. Dan untuk menampilkan hasil respon atau jawaban dapat diatur untuk menampilkan notifikasi apabila mendapatkan respon atau jawaban baru. Dan respon atau jawaban ini dapat diunduh dalam bentuk Excel. Next. Kemudian ada Google Doc, yaitu versi lain Microsoft Word yang memungkinkan Anda untuk membuat, mengedit, dan membagikan dokumen tertulis secara online. Dan aplikasi ini dapat digunakan untuk menulis apapun, dimanapun, dan membagikannya ke siapapun yang Anda inginkan. Ini juga dapat digunakan untuk membuat berbagai macam dokumen penting, seperti catatan meeting, cover letter,
proposal, dan masih banyak lagi. Next. Kemudian ada Google Sheets, yaitu sebuah software atau perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan oleh Google untuk membuat tabel, perhitungan sederhana, atau pengelolaan data. Ini hampir sama dengan Microsoft Excel atau Numbers dari Apple, cuma yang membedakan hanya kemudahan dalam melakukan kolaborasi antar pengguna. Itu yang membuat perangkat lunak ini mengandalkan koneksi internet untuk dapat membantu interaksi dan kolaborasi para penggunanya. Dan juga Google Sheets ini dapat digunakan secara gratis. Next. Kemudian ada sales funnel. Next. Pengertian sales funnel yaitu perjalanan atau langkah yang diambil oleh customer dari melihat iklan sampai membeli produk atau layanan Anda. Atau bisa dikatakan sebagai jalan customer untuk membeli produk dengan melihat iklan di media sosial, kemudian dilanjutkan ke halaman website produk Anda, dan customer diharapkan melakukan pembelian atau transaksi. Next. Kenapa sales funnel dibutuhkan? Karena sekarang zaman semakin maju. Semua orang dapat mencari tahu produk Anda melalui internet dan juga dapat melihat review ataupun info dari produk Anda. Jadi sangat penting memiliki halaman yang terpercaya atau terverifikasi untuk mengarahkan customer kepada beberapa informasi berharga dan akurat produk Anda. Itu bisa berupa website produk penjualan Anda. Next. Tujuan awal sales funnel yaitu menampilkan sesuatu yang membuat customer baru mau bergerak ke langkah selanjutnya dan mengambil apa yang ditawarkan. Next. Ada 4 tahap sales funnel. Yang pertama awareness, yang kedua interest, dan yang ketiga indecision, yang keempat action. Next. Yang pertama ada awareness, yaitu jalan customer mengetahui suatu kategori produk atau merek melalui iklan, media sosial, atau rujukan dari mulut ke mulut. Yang kedua ada interest, yaitu customer tertarik dan terlibat dengan mempelajari produk, dan disinilah postingan, blog, atau website, kemudian video, kemudian pemasaran email, ataupun konten lainnya memainkan peran utamanya, seperti sebagai sumber informasi penjualan. Yang ketiga ada decision, di mana Anda menunjukkan kepada customer dengan tepat bagaimana penawaran yang Anda berikan dapat memecahkan masalah mereka atau memberikan mereka solusi sehingga mereka bersedia membeli produk Anda. Yang terakhir ada action, yaitu meyakinkan prospek bahwa mereka harus segera mengambil tindakan atau memutuskan sesuatu. Biasanya melakukan pembayaran dalam pembeliannya. Next. Yang 3 tahap strategi sales funnel dalam website. Yang pertama ada iklan, yaitu Anda menunjukkan kepada customer sebuah iklan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan spesifik mereka. Dan customer akan dibawa ke halaman 2 yaitu landing page, dan pada halaman ini customer akan melihat halaman produk untuk mendapatkan informasi lengkap ataupun terpercaya dengan produk Anda, dan akan dilanjutkan ke tahap pembelian atau transaksi. Setelah itu customer akan lanjut ke halaman thank you page, yaitu halaman yang memberitahu customer untuk langkah selanjutnya, seperti mendapat SMS, telepon, ataupun email. Next. Tambahan, dalam sales funnel ini perlu adanya magnet utama atau daya tarik customer, seperti memberikan produk promo, ataupun voucher, ataupun diskon dalam produk Anda, sehingga menarik banyak customer dan meningkatkan profit dari penjualan.
Ini adalah bagian berharga dari penjualan karena dapat meningkatkan hubungan baik antara penjual dan customer. Sehingga customer akan melakukan promosi produk Anda secara tidak langsung dengan menyebarkan konten, informasi, sesuatu yang memungkinkan promosi pada produk Anda kepada orang sekitar ataupun kenalan mereka, seperti teman, keluarga, partner, dan lainnya. Dan itu akan membuat feedback yang sangat positif untuk Anda, seperti banyak customer baru datang dan meningkatkan profit penjualan Anda. Dalam presentasi saya ini, saya berharap semuanya dapat mendapatkan informasi, ilmu, pengalaman, dan inovasi baru yang sebelumnya belum pernah ada dan belum pernah terpikirkan dalam diri kita. Dan juga mengasah keterampilan untuk meningkatkan dan memaksimalkan menggunakan platform untuk kebutuhan kita. Seperti Google Site, Google Form, Google Docs, dan lain-lainnya. Next. Untuk itu, saya ucapkan mohon maaf bila saya ada salah kata ataupun saya kurang jelas menjelaskannya. Saya ucapkan terima kasih.